Jangan pernah bergantung kepada siapapun di dunia ini, karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Tenang Pak Lurah, ada aku di sampingmu, tidak akan meninggalkan. Yang benar. Benar. Oke tadi Mas ya, mau Ada nanya. yang bertanya? Monggo. Oke, perkenalan. Nama, asal, nomor HP pakai nggak? Nggak usah ya. Nama dari asal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Dr. Wahyu, saya Hendri. Saya datang ke sini dari Purworejo bersama istri. Purworejo? Purworejonya daerah Ngombol. Asli Purworejo? Istri yang Purworejo. Oh, Masya Allah. Kebetulan tinggal di sana. Motivasinya ke sini memang memang suka ngaji. Kedua istri, Mas datang Dr. Wahyu ngisi, kita belum pernah ketemu secara langsung. Oke, Masya Allah. Baru pertama ini ketemu Dr. Wahyu, walaupun sudah sering dengar DRW, Masya Allah baru pertama kali ini secara langsung ketemu. Masya Allah, dan dokter memang sosok luar biasa, inspirasi juga buat kami. Kami juga baru memulai untuk menjadi pengusaha, intinya gitu. Kemudian yang saya tanyakan adalah, saya tertarik ketika dokter tadi menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan hutang salah satu dengan berpartner. Bolehkah kita mengambil partner bukan dari makhluk? Maksudnya gini, bukan sesama manusia, kita langsung boleh nggak ketika ingin bisnisnya itu melejit langsung berpartner dengan Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara gampangnya gini. Tolong. Gampangnya gini, bolehkah kita membuat MOU dengan Allah, kemudian kita kasihkan misalkan poinnya, ya Allah mulai sekarang saya MOU dengan engkau, setiap keuntungan 10% akan saya sedekahkan ke fakir miskin, rumah doa atau apa, itu boleh nggak Ustaz? Jadi kita cuma minta sama Allah, ya Allah jagalah usaha kami, lancarkan usaha kami sehingga kita tetap mampu beribadah lebih maksimal kepada engkau. Mungkin dari saya itu Dr. Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab? Nggih, langsung dijawab. Mungkin istilahnya bukan berpartner ya. Kalau itu memang kewajiban kita gitu ya, bahwa hari ini bisnis apapun itu ketika kita mengejarnya adalah untuk akhirat. Kan janjinya Allah kan sudah jelas bahwa ketika kita mengejarnya akhirat maka dunia itu akan mengikuti. Pokoknya paduan kita itu Quran dan Sunnah. Insya Allah di situ sudah ada semua masalah kesulitan kita, masalah bisnis kita, semuanya itu sudah ada semua Mas. Jadi ketika jenengan tadi sampaikan saya niatkan nanti 10% sekian, tapi jangan sampai ketika nanti sudah tercapai profit itu maksimal dan akhirnya wah kok maneman ya, kadang-kadang itu setan tuh kayak gitu godanya. Wah yaudah 5% aja nggak jadi 10% gitu. Kadang-kadang itu setan tuh selalu menggoda seperti itu. Nah jadi apa yang jenengan sampaikan tadi itu bagus sekali. Bahwa jenengan memang sudah berprinsip pada Quran dan Sunnah. Bahwa saya akan mengejar akhirat untuk dunia ini akan mengikuti jenengan. Dengan tadi menyisihkan 10%, bahkan mungkin jika lebih baik, insya Allah akan terus bertambah dan terus bertambah. Saya melejit itu justru ketika saya waktu itu ya punya program namanya wakaf semen waktu itu. Jadi entitas atau masjid sekolah manapun yang mengajukan semen ke kami waktu itu, kita kirimkan 100 sak semen waktu itu. Jadi dari situ kita tidak ada niatan sih. Jujur waktu itu saya makanya nanya, teman-teman pengen nggak dapat 1 miliar pertamanya? Nah waktu itu saya itu ketika pengen punya 1 miliar pertama, bener-bener saya tuh ngirit banget dan tabungan itu memang saya sengaja banget supaya ada angka 1.0000 kayak gitu. Dan saya foto, capture, memang saya pengen kayak apa sih rasanya punya uang 1 miliar gitu. Nah tapi ketika saya punya 1 miliar, saya itu waktu itu malah takut, malah bingung kayak gitu. Oh ternyata ya biasa saja ya gitu ya. Saya dari sesuatu yang tadinya berhutang, tapi ketika melewati bisa mencapai 1 miliar pertama saya itu, saya merasa ya waktu itu malah aduh kita dikasih kemudahan seperti itu tuh saya malah takut. Sampai hari ini saya itu masih takut gitu.
pasti ada maksudnya nih. Gak mungkin kita dititipi seperti ini tanpa ada maksud dari Allah. Nah ketika itu saya waktu itu terus, oh ini ada uang seperti ini, saya buatkan program wakaf 100 saksemen per masjid, per musola. Nah dari situlah itu sebenarnya awal mula 1 miliar itu jadi berkali-kali lipat. Saya habiskan itu 1 miliar itu untuk wakaf semen itu, tapi bulan depannya itu 1 miliar itu nggak habis, muncul lagi 1 miliar. Dan seperti itu terus. Jadi ketika tadi jenengan niatkan seperti itu, ya insya Allah nanti mudah-mudahan jalan bisnis jenengan akan dipermudah, insya Allah. Insya Allah. Dan jangan takut untuk berbagi, jangan takut untuk memberi, insya Allah balasannya akan kembali lagi pada kita. Dan yang akan kita bawa mati itu kan bukan apa yang ada di rekening kita hari ini. Justru yang kita bagikan hari inilah yang akan kita bawa untuk bekal ke akhirat nanti. Begitu Mas. Baik, bisa ditangkap Yang Mas. kita nikmati hari itu yang kita pakai aja. Ya ini pakaian, celana, jam tangan, mobil, itu yang kita nikmati. Sebenarnya yang baju-baju kita yang di rumah yang nggak pernah kita pakai itu kan, sebenarnya kan bukan rezeki kita itu. Karena nggak pernah kita pakai. Jadi rezeki kita itu yang kita pakai aja nih. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ngomongin sedekah ini Ustaz. Ini teman-teman kalau misal bingung mau cari tempat sedekah. Nah, nih tempat sedekah terbaik di sedekah.terasdakwah.com. Nomor rekeningnya. Bisa. Nomor rekeningnya bisa Den. Jadi misal buat teman-teman Teras Dakwah yang ingin ikut bersedekah, ikut andil dalam sedekah di Teras Dakwah, mungkin bisa dibuka HP-nya teman-teman. Ada yang bawa HP semua? Bawa semua, oke? Bisa dibuka HP-nya. HP-nya bisa Dicatat. dibuka. Bisa dibuka semua. Dicatat dengan baik-baik. Masuk ke website teman-teman. Masuk ke website. Udah pada masuk semua? Websitenya apa Mas? Sedekah.terasdakwah.com. Nah, Udah pada bisa masuk semua? Sedekah.terasdakwah.com. Yuk cepat login. Udah? Oh, udah ada di layar. Oh, Masya Allah Ustaz. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Takbir. Oh, keluar. Jadi teman-teman di situ bisa langsung ikut bersedekah di Teras Dakwah, bisa melalui transfer atau lewat kris. Jadi di sedekah.com Teras Dakwah kita bisa ikut apa saja yang kita ingin sedekahkan. Bisa ikut program ambulans, bisa ikut program tahfiz dan sebagainya. Udah ada yang bisa kebuka teman-teman? Di TV mungkin itu ada cara-caranya. Udah kebuka? Udah, ya itu. Bisa scan barcode, bisa juga langsung transfer. Sedekah.terasdakwah.com. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti di rumah atau mungkin di luar dari Teras Dakwah, kalau ingin bersedekah lewat Teras Dakwah bisa melalui website itu, sedekah.terasdakwah.com. Mungkin itu yang bisa disampaikan terlebih dahulu. Kita langsung lanjut ke pertanyaan lagi. Ini Ustaz. Cek. Baik, ada yang bertanya lagi? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Satu orang dulu. Oke. Ikhwan dulu apa akhwat dulu? Akhwat lagi ya, akhwat ya. Akhwat dulu. Sorry ya Mas ya. Oke. Dulu. Ibunya. Oh, udah ada. Bisa nama asal dan pertanyaan Bu? Ya, nama saya Anggi. Tadi saya istrinya yang bertanya sebelumnya. Oh, istrinya. Istrinya Mas Henry. Sekarang Ya? istrinya lagi yang nanya. istrinya Mas, gak usah malu Mas, gak usah malu Mas. Udah berkeluarga Pak. Nah, memang sudah lama sekali saya pengen ketemu Dokter Wahyu. Masya Allah, saya sudah sering berseliweran di WA Story itu teman-teman apoteker yang ikut jadi resellernya DRW ya. Nah ini saya penasaran sama sosok Dokter Wahyu. Nah ini tadi makanya dari Projo ngajak, ayo Mas pokoknya ke Teras Dakwah ketemu sama Dokter Wahyu. Nah pertanyaan saya di sini, bagaimana Dokter Wahyu itu bisa mengelola tim reseller, terus mengelola bisnisnya lah gitu. Nah
Yang kedua, bolehkah minta nomor WA untuk belajar? Ada modus-modusnya dikit Ustaz. Untuk belajar bagaimana mengelola bisnisnya. Karena saya sendiri sangat bangga sekali sama-sama orang Projo. Itu ada orang yang punya usaha yang sudah wow gitu menurut saya ya. Gitu. Nah, mungkin Dokter Wahyu berkenan untuk memberikan ilmu-ilmunya secara teknisnya. Kemudian yang paling penting mungkin bagaimana membayar pajak dan lain-lain gitu. Ya sekian ya Dokter Wahyu, terima kasih, sukses selalu. Amin, amin. Amin, amin ya Allah. Monggo Ustaz. Kalau SOP mungkin tidak bisa dijelaskan dalam tempo dan sesingkat-singkatnya ya, tapi mungkin lebih sedikit secara garis besar saja bahwa karena kita itu menjual produk untuk yang bisnis kesehatan ini, karena kita menjual produk, otomatis kita harus memperhatikan kualitas. Jadi ketika kita berani merekrut reseller, berarti kita harus memberikan kualitas produk yang memang reseller itu tidak akan menjadi kesulitan untuk menjualnya. Ketika kita punya produk dan kita ingin merekrut reseller, tapi produk itu tidak memberikan hasil yang baik, tidak bermanfaat, ya otomatis mungkin tidak akan jadi repeat order. Nah, ketika kita punya produk baik, insya Allah ketika reseller itu ikut menjual dan konsumen atau orang yang membeli itu merasa bahagia, merasa senang, otomatis reseller itu akan semakin loyal, akan semakin bersemangat untuk ikut jualan. Nah, oleh karena itu nantinya dengan kualitas produk yang baik itu sendiri selain akan membuat loyal tim kita, juga akan membuat konsumen itu menjadi senang dengan produk kita yang akhirnya akan repeat order. Percuma aja dong kita rekrut reseller tapi produk itu akhirnya tidak ada yang beli. Nah, dari situ nanti reseller akan jadi ngapain saya ikut jualan ini, susah jualnya kayak gitu. Kadang-kadang ada yang mohon maaf ya bisnis tertentu yang hanya mengejar jaringan kaki-kaki saja begitu ya. Kadang-kadang ada ya. Ya. Dan produknya itu tidak jadi concern. Produknya itu tidak jadi concern tapi hanya lebih kepada untuk yang penting ini sistemnya saja gitu yang jalan. Dan akhirnya tidak ada repeat order. Nah, disitulah yang akhirnya kita akan sulit untuk membangun sebuah tim. Nah, tapi dengan produk yang utamanya bagus tadi, insya Allah itu jadi modal utama untuk bagaimana tim kita pada akhirnya akan menjadi tim yang loyal. Nah, tim loyal itu utamanya adalah dia harus untung dulu. Nah, kalau jualan nggak untung, ya pasti nggak akan loyal. Nah, menjual sesuatu yang untung itu bagaimana? Produknya dulu harus pastikan baik, aman. Dan juga memberikan hasil yang baik untuk konsumennya. Insya Allah nanti tim kita akan jadi loyal. Nah, selain itu juga tentunya dibekali dengan ilmu jualan juga ya. Bagaimana cara menggunakan sosial medianya, bagaimana cara untuk berpromosinya, itu juga kita berikan materi-materi seperti itu. Insya Allah nanti mereka akan semakin merasa diperhatikan, mereka akan semakin merasa diorangkan. Kalau bisnis saya ini termasuk yang masih cukup konvensional, jadi tidak terlalu menggunakan digital marketing yang begitu masif. Nah, makanya teman-teman mungkin bisa lihat kalau yang saya jual hari ini mungkin tidak terlalu banyak endorse artis atau bahkan tidak pernah endorse artis atau tidak pernah menggunakan iklan berbayar, ya karena memang kita mengandalkan dari mulut ke mulut tadi, benar-benar mengandalkan dari reseller kita, karena mereka lah marketing yang paling ampuh sebenarnya, pengalaman pribadi, testimoni itu yang hari ini kita gunakan sebagai media untuk kita menjual produk seperti itu. Kalau masalah administrasi, pajak dan lain-lain ya hari ini kita tidak bisa bersembunyi dari hal itu ya. Makanya memang benar-benar harus sejak awal kita pembukuan itu harus baik, administrasi harus baik. Supaya apa? Supaya ke depan tidak menemui masalah. Seperti itu. Gimana? Jadi mentor. Jadi mentornya Mas. Oh, jadi mentor. Insya Allah. Tadi ada ya IG saya Wahyu Tri Asmara. Nanti bisa kita bisa DM. Kalau di sini nggak cukup waktunya bisa DM dulu. Nggak apa-apa. Okay. Insya Allah. Oke. Baik, Ikhwan, jadi tanya Mas. Oh jadi. Oke. Pernah ngaji ke teras dakwah sebelumnya? Oh, Masya Allah. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Dok. Nama saya Anwar. Saya dari Sulawesi, rantau di Jogja sejak tahun 2019 dan saat ini kesibukannya masih kuliah dan sambil ngejalanin sebuah bisnis juga yang gerak di bidang farmasi, khususnya kita di bagian herbal seperti itu. Dan alhamdulillah saya jalanin sejak 2019 sampai saat ini yang sedikit memberikan kontribusi hidup saya sebagai anak rantau di Jogja seperti itu. Nah, dan selama menjalani ini ya yang saya rasakan ya betapa perjuangan hidup itu kita harus mulai dari diri kita sendiri seperti itu, tanpa kita harus bergantung sama orang tua. Dan tadi sudah dijelaskan juga salah satu trik untuk melejitkan bisnis kita selalu ke orang tua kembalinya seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan Ustaz, bagaimana kiat-kiat dan tips untuk kita kaum milenial yang hari ini lagi digenjot dengan seribu masalah ya, persoalan hidup. Bagaimana kita tetap konsisten dengan sebuah bisnis yang kita jalankan walaupun itu kadang naik turun omsetnya seperti itu. Dan yang kedua, saya juga minta tips dari dokter gimana kalau misalnya kita pengen buka sebuah usaha klinik yang bergerak di bidang kecantikan seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Anwar ya. Iya. Kelahiran berapa? Saya 99. Oh, berarti Telat sekolah. milenial ya maksudnya masih ya? Masih milenial. Masih milenial ya, bukan Gen Z ya. Berarti Mas Anwar sudah menikah? Alhamdulillah belum. Oh, alhamdulillah belum. Sudah ada calon? Belum juga. Oh, ini pemuda berpotensi nih. Masya Allah. Nah, tadi kan kata calon mertua saya dulu kan berpotensi gitu. Tapi nggak punya utang kan? Alhamdulillah enggak. Oh, nggak punya utang. Ini berarti berpotensinya ganda ini. Oke, jadi apa tadi pertanyaan pertama tadi? Lebih ke motivasi kan bisnis itu naik turun ya, saya sudah ngalamin selama 4 tahun dan gimana biar kita tetap istiqomah gitu. Apalagi kita kaitannya dengan masalah hubungan kita sama Tuhan ya. Dan jujur saya kalau misalnya lagi dekat-dekatnya sama Tuhan itu ya bisnisnya ada aja dipermudah gitu. Tapi kalau misalnya lagi malas-malasnya tuh kayak emang kerasa banget gitu. Nah, yang paling susah bagi saya itu konsisten untuk gimana terus dekat sama Tuhan seperti itu. Nah, mungkin itu yang jadi masalah pribadi saya sampai hari ini sehingga mungkin bisnisnya masih stuck di situ-situ aja seperti itu. Hari ini bisnisnya Mas Anwar untung nggak? Alhamdulillah kalau untung karena memang ya kita sistemnya reseller juga Ustaz. Naik turun tapi masih untung gitu kan? Iya. Berarti dengan kondisi ekonomi yang hari ini begitu sulit, daya beli yang rendah, bisnis Mas Anwar masih untung ya? Ya, itu yang pertama harus patut disyukuri. Alhamdulillah. Nah, bersyukur dulu bahwa bisnis kita hari ini masih settle, masih survive, masih bertahan. Dibandingkan teman-teman kita di luar sana banyak pengusaha yang hari ini, ampunten, tadi masuk ke judul kita hari ini, pilot, bangkrut. Nah, pertama kita harus bersyukur dulu. Yang kedua, ketika bisnis itu masih profit, berarti masih ada potensi untuk bisnis itu bertumbuh. Orang bisnis kita bangkrut aja, harusnya kita bukan beralih ke bisnis lain. Harusnya ketika kita bangkrut, kita kan expert di situ ya. Bagaimana mencoba untuk kita membangkitkan bisnis itu lagi, daripada kita memulai bisnis lain yang harus belajar lagi dari nol begitu kan. Nah, hari ini bisnisnya Mas tidak bangkrut, tidak rugi. Ya justru hari ini memikirkan bagaimana strategi marketing saya, jualan ya? Betul. Nah, strategi marketing saya hari ini dengan macam-macam marketing 2.0, 3.0 belajar itu untuk lebih lagi bagaimana supaya bisnis saya hari ini growth, bertumbuh. Jadi sudah nggak bisa di zona nyaman terus gitu. Yang penting aku nggak rugi, ya nggak bisa seperti itu. Banyak strategi atau kiat-kiat bisnis yang hari ini bisa dilakukan untuk menumbuhkan bisnis kita hari ini. Saya pun hari ini juga dengan teman-teman, kebetulan ada teman-teman saya dari DRW juga yang membersamai saya hari ini juga terus belajar bagaimana sih berpromosi yang baik, bagaimana sih membina reseller yang baik, bagaimana sih melakukan pembukuan yang baik. Karena dari situlah nantinya akan menjadi fondasi bisnis kita ke depan jadi semakin kuat. Tapi kalau hari ini kita justru fokusnya terpecah-pecah, ya tadi mungkin udah jadi bisnis utama atau masih jadi sambilan nih? Alhamdulillah jadi bisnis utama Ustaz. Nah, jadi bisnis utama ya, disambi kuliah gitu ya? Iya, kuliah. Itu sih menurut saya keren banget sih, menurut saya keren banget. Jadi saya dulu kuliah masih minta orang tua, jadi Mas Anwar hari ini sudah
satu step lebih hebat gitu. Ya, insya Allah ke depan mudah-mudahan jadi entrepreneur yang Amin. Ya jauh Allah. lebih hebat lagi dan bisa lebih sukses lagi Amin, gitu. amin, amin. Dan bisa lebih bermanfaat lagi. Amin, Jadi Allah. intinya adalah hari ini terus berinovasi terus dalam hal pemasarannya kayak gitu. Kalau tadi omsetnya masih mungkin stuck, ya berarti ada yang harus dikulik lagi nih dari sisi promosinya. Mungkin saya belum menggunakan FB Ads mungkin, udah belum? Sejauh ini baru marketplace Lazada. Dok. Nah, baru marketplace kan. Nah, berarti masih ada tuh cara-cara memasarkan yang lain menggunakan IM, internet marketing, digital marketing atau iklan berbayar. Ya mungkin iklan berbayar itu sekarang mungkin profitnya berapa? Misalnya 10 juta ya. Oh berarti saya harus menganggarkan 10%-nya mungkin 1 juta untuk berpromosi dengan ads seperti itu. Insya Allah 1 juta itu nanti bisa diukur kok. Memberikan profit yang nambah enggak? Nah itu bisa terukur. Ads itu bisa diukur. Bisa diukur. Jadi memang harus ada anggaran dari omset kita hari ini untuk digunakan sebagai media promosi. Nah insya Allah akan bertumbuh. Itu salah satu aja ya. Selain tadi pembinaan reseller kalau ada resellernya. Oke. Oke, terima kasih Dok. Ya sama-sama. Terjawab ya? Terjawab Mas? Terjawab. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Satu akhwat. Akhwat Mungkin dari ada. akhwat lagi? Atau mungkin dari ikhwan lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak gitu saya yang bertanya dok. MC-nya yang bertanya. Oke terima kasih. belum. Ada nggak sih peluang usaha, kan dokter sekarang udah punya pengusaha banyak nih. Nah ada nggak peluang usaha buat mahasiswa-mahasiswa yang pengangguran kayak mereka-mereka ini? Kok kayak mereka bawa-bawa ya? Kamu aja kali gitu ya. Terutamanya saya dok, terutamanya saya. Banyak sekali mas. Sekarang itu generasi milenial, generasi Gen Z itu punya banyak sekali peluang untuk berusaha, bahkan ya tadi ya rebahan, dasteran dari rumah itu dengan modal gadget hari ini banyak sekali peluang usaha yang bisa dijalankan. Ya asal tadi, aduh mulainya dari mana ya? Memang awal-awal itu mungkin kerasa berat, tapi ketika udah ketemu jalannya misalnya apa dok? Ya udah ketemu suppliernya, terus udah dapat pasarnya, bisa jualan, itu biasanya nanti akan lancar banget kayak gitu. Nah boleh tanya Mas Anwar, mungkin awal-awal juga sulit ya mas ya? Tapi lama-lama, oh ternyata asik ya, udah ketemu pasarnya, udah ada pembelinya seperti itu, lama-lama jadi termotivasi untuk bisa menjalankan bisnis itu dengan lebih serius. Jadi ketika Mas siapa namanya? Mas Zaki. Mas Zaki di sini mungkin di sini mukimnya ya. Iya. Nah, di sini sambil ngaji sambil mondok. Tapi boleh main HP. Boleh. Nah, boleh main HP itu masih ada peluang untuk bisa jualan. Misalnya di sini kan ada komoditi apa misalnya gitu ya, baju muslim kah? Saya sendiri dulu kan jualan baju muslim. Oke. Sama jilbab sama istri saya. Jadi hari ini kan banyak ya pengusaha-pengusaha yang di Tanah Abang itu yang mengalami kesulitan jualan. Nah, sebenarnya mereka sedang mencari reseller nih. Nah, bisa jadi Mas akan mencari kontak-kontak mereka, kalau bisa pun kalau pas libur mungkin aku tak nekat main ke Tanah Abang. Nah, Tanah Abang yuk main sama-sama yuk, kita cari di sana produk apa yang bisa dijual. Bisa jadi resellernya di sana. Oke. Nah, dipasarkan di IG-nya, di TikTok-nya sekalian apa namanya dakwah, bisa jadi kan. Nah, tapi itu tadi sekalian jualan. Jadi banyak sekali kok apa namanya potensi bisnis yang hari ini bisa teman-teman jalankan bahkan tanpa modal. Bahkan lagi dalam kondisi berhutang seperti saya dulu, yaitu tadi menjadi maklar. Dropship kalau belum punya modal. Bisa sekali teman-teman. Insya Allah. Dan itu saya buktikan sendiri. Bukan saya gawe-gawe ya, tahu ya gawe-gawe ya. Bukan saya membikin-bikin, tapi memang saya waktu itu seperti itu, menjualkan produk orang di Tanah Abang, di Tegal Gubuk, Cirebon. Nah, di situ saya menjualkan produknya orang-orang. Saya foto, saya pasang di Facebook waktu itu. Belum ada Shopee, belum ada Tokopedia dan lain-lain. Waktu itu masih pakai Facebook. Seperti itu. Saya mulainya dari situ. Oh, dari situ. Dari awal dropship ya dok ya. Ya. Baik, kira-kira teman-teman ada nggak yang ingin bertanya? Ikhwan atau akhwat lagi? Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang mau minjam duit? Dibayarin utangnya. Jam 100 ya. Pinjam 100 dulu. Tapi nggak putus. Kalau saya Mas mau nanya nih. Oke. Kalau semisal nih kita udah ngejalanin usaha, cuman di tengah-tengah usaha itu kita naik turun gitu. Maksudnya naik turunnya itu bukan secara omset, tapi secara ya mood gitu. Naik turun akhirnya di ujung jalan tutup. Nah itu cara ngatasinnya gimana?
Sebenarnya dari awal mindsetnya kita ini harus dirubah ya. Kita ini jualan ini mau ngapain? Ya enggak? Teman-teman kira-kira kalau mau bisnis tuh mau ngapain? Cari Pengen uang. apa? Cari uang. Cari untung. Cari uang, apa lagi? Cari untung. Biar kaya. Biar kaya. Biar kaya, apa lagi? Seneng. Senang. Ya? Golek gawean. Golek Golek gawean. gawean. Oke. Nah, mindset kita hari ini harus kita rubah sama-sama ya. Bahwa saya hari ini misalnya bekerja, misalnya berbisnis, diupayakan supaya saya bisa membayar zakat sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Bagaimana saya bisa membayar zakat sebanyak-banyaknya. Jadi ketika tadi bisnis saya melempem, aduh saya kok zakatnya masih jadi sedikit ya. Jadi termotivasi lagi, saya harus bisa membayar zakat lebih banyak lagi. Saya harus bisa membahagiakan orang tua saya. Saya harus membahagiakan istri dan anak saya. Jadi jangan dipikir untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri pas turun tadi ya udahlah aku masih cukup kok untuk makan sendiri gitu kan. Tapi kalau ternyata zakat kita ini bisa bermanfaat buat masyarakat, buat umat di sekitar kita, yaitu akan memotivasi kita terus setiap hari untuk bisa menggemakan bisnis kita. Biar terus tumbuh dan berkembang. Insya Allah seperti jadi itu. rubah mindsetnya ya mas. Rubah mindsetnya. Dirubah. Bahwa hari ini saya pengen bisnis untuk bisa berzakat sebanyak-banyaknya. Bisa? Bisa. insya Harus bisa Allah. dan pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Asal ada niat dan kemauan tadi. Benar. Yang susah itu kan niat dan kemauan. Benar. Nah, Kadang niat ada tapi masih rebahan terus gitu kan. Gak mau Nanti-nanti gerak. aja. Ya, sulit. Nah sekali lagi nih untuk yang ingin berzakat, yang bingung zakatnya mau Tuh. kemana nih. Teras Dakwah punya Baitul Mal Teras Dakwah. Jadi teman-teman bisa zakat ke Teras Dakwah aja. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang punya pertanyaan yang sangat melejit? Sangat melejit. Ada lagi yang ikhwan yang ingin bertanya? Atau dari yang akhwat? Ini kayaknya lemes semua ini apa? Jangan-jangan memang sedang bangkrut ini. Enggak lah ya. Gimana? Gak ada lagi dari teman-temannya ikhwan atau teman-temannya akhwat? Tapi tadi banyak yang kayaknya yang pengen punya 1 miliar pertama ya. Ya mungkin gak usah 1 miliar ya, 100 juta pertama pengen? Pengen banget. Nah, dan sudah melakukan loncatan apa hari ini? Doa. Ayo. Oh baru memperbanyak ngaji Ibadah. dulu ya. Bagus itu sudah Amal bagian ibadah dari dulu. ikhtiar kok. Oh bagus. Silaturahmi itu memperluas Persaudaraan. Iya bagus. Insya Allah ya mudah-mudahan nanti pertemuan kita next mudah-mudahan sudah 100 juta pertamanya. Amin. Amin. Ayo teman-temannya ikhwan ada yang ingin bertanya? Tuh masnya tuh. Mic-nya Ada satu orang. itu yang di belakang. Oke, bisa dikasihkan mic-nya Mas Azam, Pak. Ibat. Ayo siapa ayo? Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Najah. Baik dokter, saya izin Najah. bertanya. Biasanya kan utang itu erat kali dengan yang namanya riba. Nah, bahas perbedaan yang jelas antara hutang yang dibolehkan sama riba itu bagaimana? Dan kira-kira ketika berbisnis atau ketika memulai usaha, apa rambu-rambu yang harus benar-benar diperhatikan supaya terhindar dari riba? Meskipun nanti secara kayak tidak kasat mata ternyata ini riba. Nah ini tanda-tandanya apa ketika mulai berbisnis seperti itu? Terima kasih. Mungkin kalau bicara riba dan lain-lain mungkin sebenarnya bukan ranah saya ya untuk bisa lebih detail menjelaskan. Tapi yang sepemahaman saya riba itu kan nganak gitu ya. Ketika pinjam 1 juta, nanti mengembalikannya ada lebihnya begitu kan. Nah, padahal kalau dalam Islam kalau namanya pinjam itu ya nanti kembalinya harusnya dengan jumlah yang sama begitu kan. Betul ya begitu ya. Nah, Betul. jadi kalau pemahaman saya seperti itu, riba itu nganak jangan pinjam di bank 1 juta, besok mengembalikannya 1.200.000 atau 1.300.000 seperti itu. Nah, kalau menurut saya riba itu hari ini ya dalam dunia bisnis itu sebenarnya sudah umum ya
bahwa hari ini kita nggak bisa lepas dari bank dan banyak pengusaha juga yang dimudahkan dengan kredit di bank seperti itu untuk usahanya. Tapi bagi saya pribadi sebisa mungkin kalau bisa Mas Taban aja ya tadi ya, hindari untuk riba itu sebagai modal bisnis Mas. Karena apa? Karena riba itu sendiri kan sudah sangat dibenci ya sama Allah ya. Nah, maksud sih kita mau nantang Allah sih? Berani? Berani Mas? Nantang Allah? Nggak berani kan? Tidak berani. Riba itu kan dibenci sama Allah gitu kan. Dilaknat. Bahkan yang memberikan, yang menandatangani, yang menerima itu tidak disukai sama Allah. Nah, kita kok mau memulai usaha kok dari modal demikian. Namun ya ini pilihan ya. Bagi saya ini pilihan, saya tidak dalam kapasitas saya menggurui. Di sini saya hanya berbagi saja bahwa saya dulu pernah punya kepikiran untuk seperti itu, tapi Allah menjauhkan saya dari itu gitu. Ditolak, kredit saya dulu ditolak. Saya pernah mau modal usaha itu pinjam itu saya pernah. Tapi portofolio saya waktu itu tidak memungkinkan untuk diberikan pinjaman. Namun saya hari ini bersyukur sekali, bahwa Allah menjaga saya. Seperti itu. Jadi ini saya tidak sedang dalam kapasitas untuk menggurui, tapi bagi saya kalau masih ada jalan lain tadi, walaupun kita berhutang pun saya masih bisa menjalani bisnis kok dengan cara tadi menjadi dropshipper, menjualkan produknya orang lain seperti itu. Jadi mulai aja dari kecil aja, dari timik-timik gitu ya ibaratnya ya. Tapi hasilnya insya Allah barokah. Ketimbang memulai bisnis yang kelihatannya besar, wow kayak gitu, tapi ternyata kita setiap bulan harus dikejar kewajiban untuk membayar pokok, membayar bunga, dan mending kalau usaha kita berjalan baik, bisa bayar, bener kan? Tapi kalau nggak berjalan gimana? Agunan kita disita, rumah kita disita, kendaraan kita disita, malah kita jadi semakin menderita. Banyak nggak orang yang menderita karena rumahnya disita, nggak bisa menempati rumahnya lagi? Banyak. Banyak kan? Banyak. Nah itu jadikan contoh aja bahwa itu sesuatu yang dimurkai Allah, jadi jangan kita ambil jalan itu gitu. Oke ya? Oke. Kita jawab ya? Terjawab Mas Najah? Izin bertanya lagi, satu lagi. Oh, satu lagi. Ini maaf agak keluar topik, tapi karena backgroundnya dokter, jadi saya ingin tanya tentang kesehatan. Jadi siap-siap. Ini kan insya Allah semakin kesini kan semakin banyak orang yang sadar tentang kesehatan, pentingnya kesehatan seperti menjaga pola makan. Nah, dari dokter sendiri tips menjaga pola makan serta asupan setiap hari itu bagaimana yang ramah kantong mahasiswa tapi itu memenuhi kebutuhan gizi. Soalnya kalau dengar-dengar itu kalau entah kebanyakan makan nasi atau makanan-makanan manis itu rawan tentang diabetes dan sebagainya. Jadi tips menjaga pola makan, menunya apa yang sekiranya bisa dijangkau oleh mahasiswa seperti itu. Terutama yang irit tapi sehat. Oke gini. Sebenarnya sudah Mas Naja ya? Udah Mas jawab tadi bahwa kebanyakan nasi, kebanyakan gula, udah makan nasi lauknya mie. Nah itu karbonya jadi double gitu kan. Nah meningkatkan tingkat gula dalam darah. Nah itu nggak sehat. Mungkin hari ini usia 20, 30, 40 masih biasa-biasa saja, tubuh masih bisa mengkompensasi. Tapi nanti ketika usia 50, 60 baru kita mengalami keluhan-keluhan. Jadi kalau untuk kantong mahasiswa ini, ya ini relatif nih. Kantong mahasiswa ini kira-kira budgetnya per bulan berapa nih untuk makan itu? Itu saya juga harus tahu gitu kan. Kalau yang paling sehat dan mungkin agak terjangkau, telur masih terjangkau nggak untuk kantongnya? Masih. Nah, kadang bisa, kadang enggak. Itu protein, kadang-kadang enggak gitu ya? Kadang-kadang enggak. Nah itu termasuk salah satu menu yang paling sehat, protein, telur, tempe, tahu. Nah ikan-ikanan gitu lah, gereh gitu ya masih bagus untuk lauknya seperti itu. Protein. Nah kita lebih banyak protein itu lebih baik ketimbang lebih banyak gula atau karbohidrat. Nah karena protein itu dibutuhkan untuk otot. Sementara karbohidrat itu kalau tidak digunakan sebagai energi akan menumpuk menjadi lemak. Nah seperti itu ya. Nah, jadi pola hidup sehatnya lebih banyak protein, lebih banyak sayuran, buah-buahan, air putih. Nah, jangan setelah makan, sudah makan karbo, habis itu minumnya teh es 2 gelas. Nah, gulanya 2 sendok. Nah, atau sukanya minuman soda, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu
otomatis akan membuat tubuh kita jadi kurang baik, kurang sehat. Tapi hari ini mungkin tidak akan terasa karena kita masih bisa mengkompensasi organ-organ tubuhnya. Tapi ketika nanti sudah 40, sudah mulai linu-linu dan segala macam itu. Itu ya. Dan olahraga. Penting sekali ya, penting sekali untuk menjaga pola makan dan olahraga. Olahraga itu sehari itu nggak harus lama-lama kok, 15 menit sampai 30 menit itu sudah cukup baik. Seperti itu. Yang penting rutin. Olahraga yang penting rutin. Yang penting Gitu ya. rutin. Jadi makanan-makanan instan itu kan juga sebisa mungkin dikurangi lah. Tadi lebih baik kita proteinnya. Sama buah sayur seperti itu. Sama ini dokter, jam makannya itu kapan? Soalnya kalau nggak salah pernah dengar kalau bisa jangan sampai melebihi di atas jam 8 malam nggak boleh makan gitu. Itu jam terbaik itu makan itu jam berapa saja? Betul. Jadi sebenarnya hari ini kalau ada yang lagi diet nggak kira-kira? Nah, ada yang intermittent fasting pernah dengar ya? Nah itu kan ada yang kita mengambil jendela 16 jam itu biasanya kalau kita berhenti makan jam 7 malam. Kalau orang intermittent fasting itu biasanya dia nanti kalau ngambil yang 16 jam berarti mungkin akan makan itu di kisaran mungkin jam 12 siang ya. Nah, jam 12 siang kayak gitu. Jadi terakhir makan malam itu sebaiknya itu sebelum jam 7 malam. Sebelum jam 7 malam. Tapi kalau tadi ya untuk yang diet itu kalau menjalankan intermittent fasting itu biasanya dia akan terakhir makan jam 7, boleh minum bebas, nggak apa-apa, nanti makan lagi itu jam 12 siang. Sampai jam 7 malam itu lagi. Tapi kalau tidak menjalani intermittent fasting mau biasa-biasa saja ya sebisa mungkin makan malam itu sebelum jam 7. Karena apa? Dan tidurnya juga jangan malam-malam, jangan begadang. Karena kalau begadang biasanya malam jadi lapar. Nah, jadi makanlah sebelum jam 7 atau jam 8 malam, setelah itu mungkin jam 10 udah istirahat, nanti bangun jam 2, jam 3 untuk sholat tahajud dan lanjut sholat subuh udah aman, seperti itu. Nah karena kalau kita malam jam 10, jam 12 makan, metabolismenya jadi terganggu gitu kan. Yang kita nggak beraktivitas, justru yang kita makan tidak dijadikan energi, makan itu kan untuk menghasilkan energi, tapi akhirnya ditimbun menjadi cadangan energi, nah, jadi lemak seperti itu. Itu ya, jam 7 malam sebaiknya. Baik, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Alhamdulillah akhirnya pertanyaannya habis. Udah 3 kali. Banyak banget ya tadi ya. Udah 3 kali. Ada lagi temannya Ikhwan yang ingin bertanya? Mungkin, ada lagi. Itu masnya ingin Satu lagi, oke. Nama, asal, nomor HP, nama IG, semuanya mas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fikri ya. Mas Fikri. Iya, aslinya Jawa Timur, Ngawi. Oh Ngawi ya, asal Ngawi. Jadi, mau tanya Ustadz, sebenarnya di usia kita kayak gini kan dilematis nih Tat. Usia berapa nih? Iya dilematis. Usia berapa? Aduh. Gak usah malu mas, Iya, kita semua seumuran semua. 24 Tat. Oh. Jadi, nah bagi orang-orang yang pasca kampus itu, mereka memilih untuk bekerja di orang dengan gaji yang notabene itu nggak banyak. Ya mungkin kalau kerjanya bagus mungkin di instansi yang bagus mungkin gajinya tinggi ya, tapi untuk beberapa orang lainnya ya gajinya standar gitu ya. Terus tadi sempat disinggung terkait tentang 100 juta pertama, kapan gitu ya. Nah, saya tuh kadang-kadang mikir udah ngerantau, ngekos bayar 500 ribu, gajinya sekian, belum makannya juga, belum kebutuhan lain, bensin dan belum kalau terjadi pengeluaran sewaktu-waktu. Kadang kalau diakumulasikan itu selama 1 bulan kita tuh hanya bisa nabung beberapa ratus ribu. Kalau ditanya tadi mau nggak 100 juta pertama? Sebenarnya kita mau, cuma logika kita untuk sampai ke situ tuh kayak nggak bisa. Emang bisa gitu. Pertanyaan saya kayak gini. Apakah kemudian untuk sampai ke 100 juta yang pertama itu kita memang harus diminta untuk berbisnis ya? Terus itu yang pertama, atau yang kedua, terus mungkin bisa saran ke kita. Jadi kita kan bekerja kayak gini ya. Kira-kira kalau dari pengalamannya panjenengan itu berapa lama kita harus bekerja, mencari keterampilan untuk kemudian kita siap untuk ke bisnis itu. Nah mungkin itu aja Tat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama sebenarnya tidak harus menjadi pengusaha. Menjadi pengusaha atau bisnis itu adalah shortcutnya.
cara cepatnya gitu. Nah, tapi ketika jenengan bekerja sebagai seorang profesional, bagaimana mendapatkan 100 juta pertama? Ya jadi jenengan harus meningkatkan capability-nya jenengan, kapasitas jenengan. Saya hari ini misalnya seorang engineer atau mungkin seorang desain grafis, bagaimana saya bisa menunjukkan di performa perusahaan saya bahwa saya ini layak untuk digaji lebih. Saya nggak layak nih digaji 2,5 juta. Kalau saya mau digaji lebih, saya harus menunjukkan performa saya berarti harus bagus dong gitu. Kalau perusahaan nggak mau menaikkan, berarti saya punya bargaining, saya punya keahlian, saya akan pindah dong ke perusahaan lain yang berani membayar saya lebih. Tapi jenengan harus merasa percaya diri dulu bahwa saya ini memang mempunyai kapasitas untuk itu gitu sebagai seorang profesional. Nah itu bisa menjadi seseorang yang level gajinya tinggi. Nanti akan jadi supervisor, jadi manajer, jadi kepala cabang, terus bisa jadi direktur, bisa jadi. Sangat mungkin itu di dunia profesional. Tapi kalau cara shortcutnya tadi untuk mempercepat mencapai 100 juta pertama, ya memang nggak ada jalan lain menjadi seorang pebisnis pengusaha. Teladan kita siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Nah, jadi memang kita sudah dicontohkan bahwa kalau kita mau maju, kita mau mandiri, mau sukses, ya menjadi saudagar, menjadi pedagang seperti itu. Tapi kalau dari dunia profesional ya tadi, bagaimana meningkatkan skill saya, kemampuan saya, ya dengan apa? Dengan ikut training, dengan menunjukkan performa pekerjaan saya yang bagus. Kalau saya udah bagus, merasa di kantor sudah merasa menonjol, tapi kok masih segini-segini aja gajinya, ya itu tadi harus berani keluar dari zona nyaman pada akhirnya. Oh saya harus mendaftarkan di mungkin perusahaan lain yang berani membayar saya lebih. Itu. Kadang-kadang kan kita gak berani untuk keluar dari zona nyaman. Seperti itu. Saya pun juga memberlakukan, sebenarnya saya hari ini di perusahaan saya sendiri juga ngincer orang-orang mana sih yang sebenarnya bisa dijadikan untuk leader seperti itu. Seperti itu. Jadi kita harus selalu mencari talent-talent. Kita sendiri harus meningkatkan skill kita, kapasitas kita untuk layak, untuk ditingkatkan, untuk dipantaskan, untuk mencapai atau mendapatkan sesuai yang kita inginkan tadi. Seperti itu. Baik, bisa ditangkap Mas Fikri? Ibaratnya gini lah, ibaratnya ketika jenengan itu mengejar kupu-kupu, nah kupu-kupu ini ibaratnya rezekinya jenengan tidak perlu lari-lari untuk mengejar itu gitu. Tapi bagaimana menjenengan itu menjadi bunga yang indah, yang harum semerbak, yang mungkin dia akan disedot madunya gitu, memantaskan diri kita untuk menjadi sesuatu yang indah seperti itu. Nah itu akan memudahkan kita untuk menjadi magnet rezeki dari mana-mana nantinya. Seperti itu. Masuk nggak? Masuk. Ya. Terjawab Mas Rifki. Memantaskan diri. Ya. Sering-sering ngaca. Sering-sering ngaca biar tahu pantas apa enggak. Di mana ngacanya? Terakhir nih, kan tadi kan motivasinya apa? Karena orang tua, karena pasangan. Nah itu motivasi kalau dari kata-kata itu apa dok? Misalnya kalau santri kan manjada wajada. Nah dokter apa atau target? Nah, ketika ada target itu kan ada motivasinya sendiri. Itu motivasinya dokter apa tuh? Ini terkait bangkrut atau gimana nih? Terkait atau sehari-hari gitu? Ya kalau saya tadi bahwa hari ini itu tujuan kita ini dalam bekerja, dalam berbisnis itu apa? Tadi kalau hari ini di saya pribadi saya pengen bisa lebih zakat lebih besar, pengen lebih bermanfaat buat umat seperti itu. Jadi itu motivasi saya sih hari ini supaya lebih banyak memberikan manfaat gitu. Kalau dari sisi apa ya materi, ya sebenarnya mau materi 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar pun kalau kita mendapatkannya dengan cara yang tidak barokah, asli Mas gak bakal tenang. Tapi kalau kita tadi mempunyai niatan baik dari awal, memang ketika saya mendapatkan sesuatu, ya kewajiban kita sebagai seorang muslim ya dikeluarkan sesuai kewajiban yang harus kita bayarkan. Seperti itu insya Allah nanti nggak kerasa kok tiba-tiba rezeki itu ada aja datangnya seperti itu. Jadi motivasinya bagaimana kita lebih bisa bermanfaat buat masyarakat atau umat di sekitar kita. Oke, berarti memberi manfaat untuk umat ya. Bisa lebih luas lagi itu akan
menenangkan kita gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu menggadaikan ketenangan teman-teman ya. Maksudnya gimana dok? Jangan sampai menggadaikan ketenangan teman-teman untuk kebahagiaan teman-teman. Tadi pengen bisnis kelihatan wow, kelihatan besar, tapi tiba-tiba teman-teman harus ngambil hutang riba seperti itu. Yang tadinya bisnisnya sudah jalan nih, untungnya tapi baru 1 juta, 2 juta, tapi karena saya pengen eksponensial lagi bisnis saya biar untungnya 10 juta, 100 juta, saya harus menambah modal dengan pinjam bank yang akhirnya harus membayar riba, seperti itu kan? Itu namanya apa? Menggadaikan ketenangan untuk kebahagiaan yang sebenarnya semu, belum tentu bahagia. Benar nggak? Benar. Nyicil itu kalau nggak bisa nyicil itu ya mumet kan? Mumet bener kan? Nah itu jadi jangan sampai teman-teman itu menggadaikan ketenangan teman-teman yang sudah didapat hari ini dengan kebahagiaan yang semu. Seperti itu. Jadi teman-teman yang hari ini bisnisnya masih harus timik-timik, masih harus belum bisa melejit karena keterbatasan modal, ya bersabar. Insya Allah dengan cara-cara yang baik nanti bisa terus bertumbuh. Insya Allah. Itu sih motivasinya saya jadi bagi saya adalah lebih bermanfaat buat umat. Gitu. Kayaknya saya pernah dengar tuh apa bermanfaat untuk umat. Slogannya Teras Dakwah enggak sih? Relate ya, relate banget. Baik teman-teman, ini ada pengumuman dari teman-teman. Teman-teman kan banyak yang udah berminggu-minggu, berbulan-bulan kuliah, jenuh, nggak ada healing. Nah ini ada tempat healing yang bagus. Teras Dakwah ngadain open trip, sunrise trip Bromo. Tanggal 18 sampai tanggal 19 November. Murah loh teman-teman. Ini bener paling murah ini se-Indonesia. Berapa paling murah tuh? ini. Berapa? Cuma 500.000. 100.000. Cuma 500.000 loh. Kalian bisa sunrisean di Bromo, Kawah Bromo, Pasir Berbisik, Bukit Teletubbies, Savana Bromo dan pusat oleh-oleh. Dan fasilitas yang dikasih itu banyak juga. Ada bus dan ada air minum dan snack dan makan 2 kali dan ada P3K. Untuk lengkapnya bisa follow aja di IG Sejalan Tour Travel. Murah itu. Saya juga punya perusahaan tour travel saya. Itu murah itu. Termasuk murah ya dokter ya? Termasuk murah. Apalagi perjalanannya dari Jogja ke Bromo. Mungkin terakhir ini mas, bertanya tentang lebih ke kesehatan. Pernah dengar kalau penyakit asam lambung itu nggak cuma dari makanan, tapi bisa aja datangnya dari pikiran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah penyakit asam lambung itu bisa sembuh dengan sendirinya? Itu mas pertanyaan. Nah, jawabannya adalah bahwa asam lambung itu ketika kita hidup ini akan selalu ada. Jadi yang jadi penyakit itu sebenarnya karena kelebihan. Asam lambungnya kelebihan. Nah, jadi asam lambung itu kan salah satu fungsinya adalah untuk pencernaan makanan kan. Makanan yang kita makan ini biar bisa dihancurkan, dibantu dengan asam tadi. Ketika telat makan misalnya kan, kalau telat makan kan asam lambung suka kumat tuh. Nah, itu kan karena nggak ada makanan yang hancurkan oleh asam lambung itu, makanya dia akan melukai dinding lambung. Jadi suka perih kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi kiatnya untuk bisa membaik dari asam lambung ya memang tadi pola makan harus baik dulu. Termasuk apa yang dimakan juga harus memang benar-benar kalau punya keluhan di lambung ya pola-pola makan yang sebaiknya dihindari ketika kita asam lambungnya tinggi ya harus dihindari. Seperti kopi, ketan seperti itu kan. Iya, bener. Nah kalau tadi dari pikiran itu benar banget. Memang salah satu pemicu produksi asam lambung berlebihan itu karena pikiran. Nah banyak orang yang terlalu banyak pikiran, banyak stres. Seperti itu memang produksi asam lambung jadi meningkat. Seperti itu. Jadi kadang-kadang memang itu tadi pemicu berbagai jenis penyakit itu nggak cuma asam lambung itu, bahkan jantung, bahkan penyakit syaraf dan lain-lain itu bisa jadi memang dari pikiran kita. Nah, dari pikiran kita. Oleh karena itu memang penting sekali ya untuk kita salah satunya ya membaca Quran gitu kan. Nah supaya pikiran kita tenang, supaya pikiran kita juga healing terus setiap hari gitu ya, itu salah satunya memang obatnya Al-Quran itu. Betul. Karena stres, pikiran itu sumber dari berbagai macam penyakit dan obatnya sudah ada.
Ya Quran tadi. Al-Quran. Benar. Masya Allah. Mungkin langsung ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin cukup Mas, karena Atau udah langsung kita closing statement aja langsung dari udah jam 9 kurang. jam 9 kurang. Mungkin terakhir Mas closing statement. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin hari ini merasa pilot bangkrut, itu sekali lagi ya, bukan akhir dari segalanya. Banyak temannya kok. Banyak temannya yang setelah mengalami kebangkrutan punya hutang yang jumlahnya bukan hanya ratusan juta, bahkan miliaran, puluhan miliar, bahkan triliun pun yang bisa lepas dari permasalahan itu banyak. Banyak temannya. Jadi ada solusi, ada jalan keluar. Selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dibukakan pintu-pintu jalan keluar itu untuk menyelesaikan masalah-masalah teman-teman. Jangan ambil jalan pintas yang tidak baik, tapi percaya Allah akan memberikan kita jalan keluar dari permasalahan-permasalahan kita, dan itu janji Allah. Insya Allah ketika kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Itu saja dari saya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita barusan saja mendengarkan berbagai materi yang langsung disampaikan oleh Mas Wahyu atau Dr. Wahyu, yang mana semoga ilmu yang beliau sampaikan, materi yang beliau sampaikan pada malam hari ini kepada kita semua, kita amalkan dan bisa kita amalkan untuk kedepannya. Sedikit ada pengumuman ini teman-teman. Teras Dakwah sekarang sedang membuka volunteer, membuka relawan. Bisa daftar di relawan.terasdakwah.com. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin menjadi relawan di Teras Dakwah, baik jadi tim media, baik jadi tim ngaji asik, tim hadis, itu bisa gabung di relawan.terasdakwah.com atau bisa dikepoin di IG-nya Teras Dakwah. Dan buat teman-teman yang tadi bingung mau cari tempat sedekah yang mau di mana sedekahnya, nih di Teras Dakwah juga ada program kebaikan di sedekah.terasdakwah.com. Baik, mungkin kita langsung tutup aja karena waktu juga Saya sudah juga malam. boleh promosi sedikit ya. Boleh. boleh Ustaz. Silakan boleh. Boleh Ustaz. Buat akhwat yang pengen Jualan skincare. belajar Belajar. ngaji atau hafal Quran, kita ada beasiswa. Masya Beasiswa Allah. penuh 2 tahun di Rumah Quran Darul Wahyu untuk menghafal Al-Quran 30 juz mutkin, dan insya Allah setelah lulus bisa langsung bekerja di perusahaan kami juga. Jadi itu program dari Rumah Quran Darul Wahyu. Barangkali ada teman-teman yang sekarang ada 6 ya, baru 2 bulan ini alhamdulillah ada 6 santri yang kemarin baru lulus kuliah juga, terus masuk belajar sama-sama dengan kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen gabung bisa di Rumah Quran Darul Wahyu, di nanti bisa hubungi DRW Foundation IG-nya gitu ya, atau ya DRW Foundation sih itu ininya untuk kalau IG-nya ada nggak sih Rumah Quran Darul Wahyu? Sudah ada belum? Belum ada ya? Oh, di DRW Foundation ya, itu teman-teman. Terima kasih. Hanya akhwat. Sementara. Sementara. Ternyata nyari santri Ikhwan itu dulu. tidak mudah. Tidak mudah. Ikhwan stop dulu. Tidak mudah. Jangan dulu. Baik teman-teman, jangan lupa pekan depan tetap hadir di ngaji asik di setiap Rabu malam Kamis, dan ada ngaji OTW on the way talk. Nah, itu di Sabtu malam Minggu biasanya bersama Mas Fatur dan Habib Ja'far. Mungkin langsung kita tutup aja. Sebelumnya kita juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ngaji semua jika ada salah kata atau salah ucap, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan sudah pasti datang dari hambanya. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada teman-teman ngaji semua yang telah meluangkan waktunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.